Puji Tuhan, pagi ini kembali kita bertemu dalam ibadah. Walaupun kita pakai online. Ya, dan mau kasih pantun dulu ya. Ular sanca bukan ular bumi. Hai corona, cepatlah berlalu. Anak-anak sekolah minggu sudah kangen guru-guru ya. Oke, nah kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Kalian boleh tepuk tangan ya di rumah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kembali pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan teman-teman kami. Biarlah Roh Tuhan menyatukan kami, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tolong Bu Nelly, tolong Kang Sudida, dan guru kami yang akan mengajar. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah kami pagi ini. Amin. Oke, anak-anak, pagi kan Tuhan sudah memanggil kita toh, ya. Oleh sebab itu kita nyanyikan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi Rami semangat. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh giranglah. Oke, nah sekarang siapa yang mau nyanyi? Ayo ya, kirimkan rekaman kalian dan kita akan mendengarkan yang mau menyanyi ya. Nah, Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini
akan nyanyi sekali lagi ya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, sekarang kita akan dengar cerita Tuhan. Halo adik, selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini Kak Riko mau bercerita ke adik. Adik siapkan hati dan pikiran ya. Kita mau mulai ceritanya hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau telah memberikan banyak berkat dalam hidup kami. Kau memberikan hari yang indah dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kau tolong berkati kami, Kau berkati hati dan pikiran kami. Kiranya kita bisa mendengar firman Tuhan ini dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap adik? Siap? Siap. Nah, adik, Kak Riko mau bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Apa sih itu penabur? Penabur itu ya, penabur adik. Adik pernah nanam tanaman, menanam bunga misalnya. Itu kan harus menabur dulu, menabur bijinya, ya kan? Nah, Kak Riko mau bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Pada pagi hari ini kita sama-sama membuka ayat Alkitab kita yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ke-15. Sudah menemukannya? Lukas pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 15. Sudah? Kita akan bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak, duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Nah, adik, tadi kan Kak Riko bilang, adik pernah nggak menanam tanaman bunga
atau buah. Pernah? Ada yang pernah? Ada yang enggak ya? Nah, itu kan gini, kalau kita menanam sesuatu, menanam buah atau menanam sayur, itu kan kita harus punya benihnya dulu. Kita taruh benihnya, kita taruh benihnya dulu, terus kita siram pada air tiap hari seperti itu. Kan ketika kita menyiram benih ini, semakin hari kan semakin tumbuh lalu berbuah. Nah, adik Kak Riko mau menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, penabur yang dimaksud di dalam Alkitab ini bukan penabur untuk menabur tanaman, menabur bunga, bukan seperti itu adik. Tetapi apa yang adik atau semua orang tabur di dalam dunia ini. Nah, dalam Alkitab mengatakan adik bahwa adik harus menabur sesuatu yang baik. Kenapa? Karena apa yang adik tabur itu yang akan adik tuai. Nah, kita mau baca ayat Alkitab lagi yang terambil dalam Galatia pasal yang 6 ayat yang ke-7. Coba aja kita baca sama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sudah menemukannya? Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-7. Kalau sudah, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi adik-adik, Kak Riko mau mengatakan pada pagi hari ini, Kak Riko mau mengajarkan kepada adik untuk menjadi orang baik, untuk menjadi terang dan garam di dunia. Apa yang harus adik lakukan? Adik harus menjadi contoh yang baik untuk sekitar. Nah, coba adik perhatikan di ayat yang Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Dibuka yang kita baca tadi, Lukas pasal 8 ayat yang ke-6. Karya yang mau bacakan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di bawah di tanah yang baik dan setelah itu berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam artian apa tadi? Kalau adik menanam sesuatu yang buruk, yang jahat, pasti adik akan mendapatkannya jahat. Tapi kalau adik menabur kebaikan, pasti adik akan menuai kebaikan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Contohnya seperti ini adik. Kalau punya mulut dibuat apa? Bicara, ngomong. Terus ngomong apa kak? Ya ngomong yang baik. Gak boleh ngomong bicara kasar, bicara kotor, gak boleh. Kalau ada adik kayak gitu, jadi ada adik nggak menabur yang baik dong. Gunanya telinga apa? Untuk mendengar. Mendengar apa kak itu? Mendengar yang baik kayak gitu. Punya dua mata. Buat apa? Dua mata. Buat melihat apa? Lihat yang baik juga. Itu jadi. Kita lanjutkan. Dan di ayat yang ke-9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Maksudnya perumpamaan itu apa ya? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Dalam artian apa tadi? Kita semua orang percaya sudah tahu kerajaan Allah. Mana kerajaan Allah? Di surga. Kita sudah tahu siapa juru selamat kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat yang ini adik-adik, kita sudah tahu di mana kerajaan Allah. Di Alkitab ini sudah mengajarkan kita banyak hal ya tadi tentang kerajaan Allah, tentang juru selamat, dan dia jelas dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Jadi benih yang dimaksud di ayat Lukas pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ke-15 ini, benih itu adalah firman Allah. Nah, adik sudah mendengarkan firman Tuhan belum?
apa males-malesan? Ayo. Nah, banyak hal sebenarnya adik-adik yang boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Contohnya untuk berbuat baik kepada orang tua, nurut sama orang tua, itu juga sesuatu yang boleh adik-adik taburkan atau benih yang boleh adik-adik tanamkan dalam hidup adik-adik masing-masing. Berbaik kepada sesama juga, gak perlu melihat siapa mereka atau dari mana asal mereka. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi kasih seperti Kristus telah mengasihi kita semua. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Itu tadi sebagian Kak itu sudah mengatakan kepada adik-adik. Sekarang apalagi adik-adik pasti kan dari kecil akan menjadi tumbuh remaja, terus pemuda, lalu ke dewasa. Nah, itu juga suatu pertumbuhan adik-adik apa sudah menanam benih apa? Benih kebaikan. Apakah sudah? Kalau belum, mari kita belajar untuk menanam benih. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kerajaan Allah. Seperti itu adik-adik. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Benih yang di tanah yang baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Nah, intinya seperti ini adik-adik. Jadi benih yang dimaksud dalam Alkitab ini tadi ayat kita Lukas adalah firman Allah. Jadi adik-adik yang harus ada dilakukan seperti yang Kak Riko tadi bilang, berbuat baik dan berbuat baik seperti itu. Baik buat siapa? Berbuat baik untuk siapa? Untuk semua orang. Jadi Kak Riko nggak lama-lama cerita, cuma menekankan kepada adik-adik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita tahu Tuhan sudah menyiapkan kerajaan Allah bagi kita adik. Kita nggak mau membuat hati Tuhan Yesus itu sakit kan. Jadi kita harus menabur benih kebaikan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita juga sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Kita harus menjadi contoh yang baik untuk sekitar. Kita harus menjadi terang dan garam. Dalam artian terang dan garam apa? Kita menjadi contoh yang baik untuk sekitar, untuk semua orang. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa Kak Riko ceritakan. Kak Riko nggak mau panjang-panjang. Yang penting adik mengerti dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Kalau gitu kita tutup firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa surga, terima kasih ya Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat singkat ini ya Tuhan. Tolong berkati firman kami ya Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya kita menanamkan benih kebaikan dalam kehidupan kita menjadi contoh yang baik bagi orang sekitar ya Tuhan. Kau tolong berkati sertai kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini kami telah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Nah, anak-anak kita sudah mendengarkan ceritanya ya. Nah, anak-anak untuk mengingatkan kita bahwa di dalam dunia ini ada apa? Ada dua jalan.
tahunya loh anak-anak. Ya, di dalam dunia ada dua jalan. Ayo Kak Surya, kita nyanyikan. Nyanyikan lagu Kami Bawa dan Berikan Persembahan, ya. Kami bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lagi kami bawa kami dalam surga, inilah persembahan kami sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan, taat kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami GP Kristi. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak, sampai di sini dulu sekolah kita pada ini ya, dan kami ucapkan selamat ketemu lagi minggu depan. Sempit, mana kau pilih yang lebar api? Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 15 dan 12 inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang
yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yang lebar api